Misteri Goa Jepang, jejak gelap masa penjajahan yang masih hidup. Awal perjalanan menuju Goa Jepang. Pagi itu udara di Lembang terasa lembab. Kabut turun tipis di antara pepohonan pinus yang menjulang di kaki Gunung Tangkuban Parahu. Kamu bisa mencium aroma tanah basah setiap kali angin berembus. Damar, seorang jurnalis muda dari Bandung, berdiri di depan mulut Goa Jepang. Di tangannya, kamera kecil siap merekam apapun yang dia temukan. Goa itu berada di lereng yang curam. Jalannya sempit, penuh batu licin. Di dinding pintu masuk, ada papan kayu bertuliskan, peninggalan Jepang tahun 1942. Catnya sudah pudar. Damar menarik napas panjang. Ia datang bukan sekadar untuk membuat konten wisata sejarah. Ia ingin menelusuri cerita yang selama ini disembunyikan warga sekitar. Kabar tentang suara langkah tanpa wujud di dalam goa, juga sosok prajurit Jepang yang masih berkeliaran di dalamnya. Beberapa penduduk menolak membantunya. Mereka bilang, malam di sekitar goa selalu membawa gangguan. Lampu mati, peralatan rusak, dan beberapa kali orang hilang arah. Namun rasa ingin tahu Damar terlalu besar. Ia memutuskan tetap masuk. Bersamanya ada Rini, seorang mahasiswi arkeologi yang sedang meneliti struktur pertahanan Jepang di Jawa Barat. Kalau ini benar peninggalan tentara Jepang, pasti ada catatan aktivitas mereka di sini, kata Rini sambil menyalakan senter kepala. Damar mengangguk. Aku ingin tahu, kenapa goa ini masih terasa hidup. Langkah pertama mereka menuruni tangga batu yang lembab. Cahaya senter menembus gelap hanya beberapa meter ke depan. Suara tetesan air bergema dari langit-langit batu. Goa itu dibangun dengan tenaga kerja paksa, begitu kata arsip tua yang dibaca Damar. Banyak pekerja pribumi yang tak pernah kembali. Cerita warga bilang, tulang mereka masih terkubur di dalam dinding batu. Di dinding sisi kanan, Damar menemukan ukiran Jepang bertuliskan angka 1943 dan simbol Tentara Angkatan Darat Jepang. Rini mencatat setiap detail di buku kecilnya. Struktur ini bukan sekadar tempat persembunyian, ujar Rini. Bentuknya seperti pos komando atau penjara bawah tanah. Semakin dalam mereka melangkah, udara terasa dingin dan berat. Di salah satu lorong, Damar menemukan sesuatu yang aneh, bekas lilin yang baru setengah terbakar. Abu masih menempel di lantai batu. Siapa yang datang sebelum kita? Tanyanya lirih. Tak ada jawaban. Rini menyorot senter ke arah ujung lorong. Tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang menyeret rantai. Mereka berdua membeku. Suara itu makin dekat, lalu hilang begitu saja. Damar menelan ludah. Mungkin suara air, katanya, meski wajahnya tegang. Mereka terus berjalan sampai menemukan ruang besar dengan dinding melingkar. Di tengah ruangan, ada meja batu dan besi karatan. Seperti meja eksekusi. Rini melihat noda hitam di lantai. Itu bukan lumut. Itu bekas darah yang sudah membatu, katanya pelan. Damar mengatur kameranya. Ia mulai merekam. Tapi layar tiba-tiba bergaris dan mati. Ia menepuk-nepuk kamera, tak menyala lagi. Padahal baterai baru saja diisi. Peralatan sering rusak di sini, Rini bergumam. Mereka memutuskan keluar dulu untuk menenangkan diri. Saat berjalan balik, Damar merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun. Tapi langkah kaki itu tetap terdengar, pelan tapi jelas. Begitu keluar dari goa, matahari sudah condong ke barat. Udara mulai dingin. Di kejauhan, seekor burung gagak hinggap di papan, peninggalan Jepang tahun 1942. Damar memandanginya. Besok kita kembali, katanya. Aku belum puas. Rini hanya diam. Dalam hatinya, ia yakin ada sesuatu di dalam sana yang belum ingin ditemukan manusia. Malam kedua di Goa Jepang. Keesokan harinya langit Lembang mendung. Kabut turun lebih tebal dari kemarin. Jalan menuju Goa Jepang sepi. Hanya suara serangga dan angin yang menggesek daun pinus. Damar menyalakan kamera di tangannya. Rini membawa peta tua hasil penelitian arsip militer Jepang yang ia temukan di perpustakaan universitas. Di peta itu, tertera gambar lorong rahasia yang belum pernah ditelusuri siapapun. Mereka berangkat pukul 4 sore. Tujuannya jelas, mencari pintu menuju ruang bawah goa yang belum terungkap. Rini berjalan di depan. Sepatu botnya menjejak tanah becek.
Kalau peta ini benar, harusnya ada lorong lain di sisi timur goa, katanya. Damar mengangguk. Ia menyiapkan alat perekam suara. Ia ingin merekam semua bunyi yang mungkin muncul, termasuk suara langkah misterius yang mereka dengar semalam. Begitu memasuki goa, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh mereka. Cahaya senter menembus gelap, menyorot dinding batu yang berlumut. Damar menyalakan kamera. Hari kedua penelusuran goa Jepang. Tujuan hari ini mencari lorong tambahan yang disebut dalam peta Rini. Suaranya bergetar ringan, bukan karena takut, tapi karena udara lembab yang menusuk paru-paru. Langkah mereka bergema. Damar merasa seperti ada gema ketiga yang tak berasal dari mereka berdua. Ia berhenti. Mendengarkan. Suara itu lenyap. Rini terus berjalan tanpa menoleh. Ia lebih fokus membaca peta di tangannya. Harusnya di sini, katanya menunjuk dinding batu besar. Damar menyorot ke arah itu. Tak ada pintu, hanya batu besar menutupi dinding. Rini meneliti lebih dekat. Ia mengusap permukaan batu dengan senter. Ada bekas ukiran huruf kanji kecil di sisi bawahnya. Ia membaca pelan, Heiwa Omotomete. Artinya mencari kedamaian. Damar menatapnya. Aneh, kenapa pesan seperti itu di tempat pertahanan militer? Rini mengetuk batu dengan gagang senter. Suaranya berbeda di bagian tengah. Ini rongga, katanya cepat. Damar membantu menggeser batu itu sedikit. Ternyata bagian bawahnya bisa digeser seperti pintu geser. Bau udara basi keluar dari celahnya. Lorong baru itu sempit dan menurun tajam. Dindingnya lebih kasar. Tidak seperti bagian atas yang sudah dikerjakan rapi. Damar menyalakan dua lampu tambahan. Rini menyalakan alat perekam data suhu. Jarumnya langsung turun ke angka 12 derajat. Padahal di luar goa masih 20 derajat. Di dalam lorong, mereka menemukan jejak bekas sepatu tentara, masih terlihat jelas di tanah lembab. Damar berjongkok memotretnya. Jejak ini baru, katanya serius. Masih basah. Rini menatapnya cemas. Mungkin wisatawan? Damar menggeleng. Tak mungkin. Area ini tertutup batu. Tak ada yang bisa masuk sebelum kita. Suasana semakin menegang. Mereka melangkah lebih dalam. Di ujung lorong ada pintu besi karatan setinggi dada. Tertulis dengan cat merah, bahaya. Rini memotret tulisan itu. Damar memutar gagang pintu. Suara berdecit keras memantul ke seluruh lorong. Begitu pintu terbuka, mereka menemukan ruangan berbentuk persegi. Di dalamnya, ada barisan kerangka manusia yang disusun rapi di sepanjang dinding. Tengkoraknya masih utuh. Sebagian memakai sisa helm Jepang. Di tengah ruangan, ada meja kayu dengan dokumen kertas berbahasa Jepang yang sudah lapuk. Rini menahan napas. Ia membuka sarung tangan plastik dan mengambil selembar kertas. Tulisan di situ adalah daftar nama. Semua nama Jepang. Di bagian bawahnya ada catatan kecil bertuliskan, Unit 731 Bandung Eksperimen. Damar langsung merekam. Unit 731. Gumamnya, itu unit biologi militer Jepang. Mereka terkenal karena eksperimen terhadap manusia di masa perang. Ia menatap Rini. Berarti, di sini mereka juga melakukannya. Tiba-tiba lampu senter Damar redup. Lalu mati. Kegelapan menelan ruangan. Rini menyalakan lampunya cepat, tapi cahaya bergetar. Dari belakang mereka, terdengar langkah pelan mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Seperti barisan orang berjalan dengan langkah seragam. Rini memegang lengan Damar. Mereka mundur perlahan. Suara langkah itu berhenti tepat di belakang mereka. Lalu terdengar suara berat, seperti seseorang berbisik dalam bahasa Jepang. Damar menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi di layar kamera yang masih merekam dalam mode malam, muncul bayangan samar beberapa sosok memakai seragam tentara. Mereka berdiri diam, wajahnya tak terlihat, hanya helm dan bayangan hitam di dada. Salah satu dari mereka menatap langsung ke arah kamera. Lalu suara keras seperti pintu besi menutup menggema dari belakang. Rini menjerit. Mereka berlari keluar lorong secepat mungkin. Begitu sampai di pintu batu, udara luar terasa hangat. Batu itu menutup sendiri dengan bunyi berat. Damar menatapnya. Tak ada celah sama sekali. Ia menekan batu itu berulang kali, tak bergerak.
Rini jatuh terduduk di tanah. Kita harus pergi sekarang, katanya cepat. Mereka kembali ke permukaan tanpa bicara. Hanya suara langkah cepat dan napas berat yang terdengar. Begitu keluar dari goa, Damar menatap layar kameranya. Rekaman terakhir hanya menampilkan gambar buram dan suara derap langkah militer berulang-ulang. Rini duduk di tanah, menggigil. Kalau yang kita lihat tadi benar tentara Jepang, berarti mereka masih menjaga sesuatu di dalam sana, katanya pelan. Damar menatap kembali ke arah goa yang kini gelap. Ia menyalakan rokok. Api kecil itu bergetar karena angin. Kita belum selesai, ucapnya tegas. Aku harus tahu apa yang mereka jaga. Suara dari dalam goa. 3 hari setelah kejadian di lorong rahasia, Damar duduk di kamar kosnya di Bandung. Ia menatap layar laptop yang menampilkan hasil rekaman malam itu. Gambar pertama masih jelas. Tapi begitu sampai di ruangan berisi kerangka, layar mendadak buram. Suara derap langkah terdengar pelan lalu semakin keras. Seperti pasukan sedang berbaris di ruang sempit. Damar memutar ulang beberapa kali. Pada detik ke-47, muncul suara seseorang berbicara dalam bahasa Jepang yang diakhiri dengan jeritan pendek. Ia menekan tombol jeda. Suara itu tak seperti gema. Nada suaranya hidup. Seakan seseorang benar-benar berbicara di dekat mikrofon. Damar menutup laptop. Ia tahu rekaman ini harus diperiksa. Ia menghubungi Rini untuk bertemu malam itu. Mereka bertemu di sebuah warung kecil di daerah Setiabudi. Rini membawa beberapa foto hasil risetnya. Aku menemukan catatan lama dari arsip Belanda, katanya pelan. Di sekitar tahun 1943, Jepang membangun jaringan goa di wilayah Lembang untuk proyek pertahanan. Tapi satu lokasi tidak tercatat di peta resmi. Namanya Goa 12. Damar mendengarkan. Kau pikir itu goa yang kita masuki? Rini mengangguk. Kemungkinan besar. Goa 12 tidak pernah selesai dibangun. Konon, di dalamnya mereka menahan para tawanan perang untuk dijadikan bahan percobaan. Setelah perang berakhir, Jepang menutup semua akses dan membakar dokumen. Damar menatap meja. Tapi kenapa lorong itu masih terbuka? Rini menjawab lirih, mungkin ada yang membukanya lagi. Malam semakin dingin. Lampu jalan berkabut. Damar menatap jam tangannya. Kita harus kembali ke sana besok malam. Aku butuh bukti visual. Kalau memang ada sesuatu yang masih aktif, kita rekam. Rini ragu. Aku tidak yakin aman. Aku juga tidak yakin, kata Damar. Tapi rasa ingin tahu ini tidak bisa berhenti. Keesokan malam, mereka tiba di lokasi. Udara lebih dingin dari sebelumnya. Angin membawa aroma besi karat. Damar membawa alat perekam suara profesional dan kamera inframerah. Rini membawa sensor suhu dan alat pengukur elektromagnetik. Begitu mendekati mulut goa, anjing-anjing dari desa sekitar menggonggong keras. Suaranya bersahutan. Rini menatap Damar. Mereka bisa merasakan sesuatu. Damar hanya menyalakan senter dan melangkah masuk. Di dalam, suasana lebih gelap. Dinding goa basah dan licin. Saat mereka berjalan, sensor suhu Rini berbunyi. Angkanya turun ke 10 derajat. Suhu turun cepat. Seperti ada pergerakan energi, katanya. Mereka sampai di titik batu besar yang menutupi lorong rahasia. Batu itu sudah bergeser sedikit. Padahal, mereka menutupnya rapat waktu keluar terakhir kali. Damar mendekat pelan. Seseorang sudah membuka ini. Batu itu mudah digeser kali ini. Udara dingin menyembur keluar, membawa bau besi dan tanah busuk. Mereka menyalakan lampu tambahan. Lorong tampak kosong, tapi suara samar terdengar dari dalam. Seperti seseorang sedang berbicara cepat dalam bahasa Jepang. Rini merekam. Kau dengar itu? Damar mengangguk. Mereka melangkah masuk lagi. Lorong itu sekarang terasa berbeda. Dindingnya berembun, dan ada bekas tangan di batu. Seperti ada yang baru saja lewat. Setelah beberapa meter, suara itu berhenti. Tiba-tiba lampu kamera berkedip. Dalam kilatan cahaya, Damar melihat sosok samar berdiri di ujung lorong. Tubuhnya tinggi, memakai seragam tentara lengkap dengan pedang. Tapi wajahnya kosong. Hanya bayangan hitam. Damar menahan napas. Sosok itu menatap ke arahnya, lalu lenyap.
Suara langkah mendekat dari belakang. Mereka berbalik cepat. Tak ada siapapun. Tapi alat elektromagnetik Rini menunjukkan peningkatan drastis. Jarumnya menembus batas merah. Ada aktivitas kuat di sini, kata Rini pelan. Damar menyiapkan kamera inframerah. Dalam layar, tampak bayangan lain muncul di sekitar mereka. 1, 2, 3 sosok. Semua berpakaian militer Jepang. Mereka berbaris tanpa suara. Lalu satu di antaranya menunduk, seperti memberi hormat pada sesuatu di tengah ruangan. Damar mengarahkan kamera ke titik itu. Di lantai, tampak peti kayu besar yang sebelumnya tidak ada. Rini menyorotnya dengan senter. Peti itu berkarat, di atasnya tertulis angka 731 dan huruf kanji, Ketsueki, yang berarti darah. Ini pasti milik unit 731, kata Damar cepat. Ia mencoba membuka peti. Kunci besinya rapuh dan mudah lepas. Di dalamnya, mereka menemukan botol-botol kecil berisi cairan keruh, serta beberapa jarum suntik kuno. Salah satu botol masih berlabel T49. Rini mencatat setiap botol. Ini bisa bukti eksperimen kimia. Tiba-tiba terdengar suara keras dari ujung lorong, seperti pintu besi digedor. Lalu suara teriakan militer dalam bahasa Jepang bergema. Semua lampu mereka mati bersamaan. Kegelapan sempurna menelan semuanya. Hanya suara langkah mendekat. Damar mencoba menyalakan kamera, tapi tak bisa. Rini menyalakan senter ponsel, cahayanya lemah. Dalam cahaya redup itu, mereka melihat barisan tentara berjalan melewati mereka. Tubuh mereka tembus cahaya, namun langkahnya nyata. Salah satu berhenti di depan Rini. Sosok itu mengangkat tangan, lalu menatap tajam. Mulutnya bergerak tanpa suara. Tapi dari alat perekam Damar, terdengar satu kalimat jelas, Watashi wa mada koko ni iru, aku masih di sini. Rini menjerit dan terjatuh. Damar menarik tangannya dan berlari keluar lorong secepat mungkin. Saat keluar dari goa, mereka berdua terengah-engah. Batu penutup kembali bergeser menutup lorong sendiri. Rini memeluk lututnya di tanah. Mereka masih hidup dalam bentuk lain, katanya gemetar. Damar menatap goa yang kini gelap dan tenang. Mereka tidak ingin dilupakan. Keesokan paginya, Damar memutar hasil rekaman suara. Suara langkah dan teriakan militer masih terdengar jelas. Namun kalimat, Watashi wa mada koko ni iru, terdengar paling nyaring. Seperti seseorang berbicara langsung ke mikrofon. Ia menatap layar laptop lama-lama. Dalam hati, ia tahu satu hal. Goa Jepang itu bukan hanya peninggalan perang. Tempat itu adalah penjara bagi arwah yang belum pernah bebas. Dan mereka baru saja membangunkannya. Rekaman yang tidak bisa dihapus. 3 hari berlalu sejak kejadian di Goa Jepang. Damar belum tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar kembali suara langkah tentara itu. Suara teratur, keras, dan berhenti tepat di telinganya. Rekaman yang ia simpan di laptop kini menjadi satu-satunya bukti bahwa apa yang mereka lihat benar-benar terjadi. Namun ada hal aneh. Setiap kali Damar mencoba menyalin file video itu ke flash disk, prosesnya selalu gagal. Muncul pesan di layar, file cannot be copied. Akses denied. Ia mencoba mengganti format, menyalin lewat kabel lain, tapi hasilnya sama. Rini datang ke kosnya malam itu membawa laptopnya sendiri. Ia ingin membantu menganalisis rekaman. Mungkin filenya korup, katanya. Damar menyerahkan harddisk eksternal. Rini menyalakan laptop, memutar video itu. Gambar pertama masih normal. Tapi saat mencapai menit ketiga, layar tiba-tiba bergetar. Sosok bayangan muncul cepat lalu hilang. Lalu muncul tulisan aneh di layar, huruf kanji berwarna merah. Rini mengernyit. Tulisan ini tidak ada waktu pertama kita lihat. Damar menatap tajam. Apa artinya? Rini membuka aplikasi penerjemah. Ia mengetik ulang bentuk huruf itu satu persatu. Terjemahannya muncul, kau tidak diizinkan membuka ini. Mereka saling pandang. Damar mencoba memutar ulang, tapi layar laptopnya padam. Lampu kamar juga ikut mati. Dari luar, suara motor melintas, tapi begitu cepat lenyap. Suasana mendadak hening. Lalu dari laptop Rini yang masih terbuka, terdengar suara langkah kaki.
Rekaman itu memutar sendiri tanpa perintah. Damar mendekat pelan. Dalam layar gelap, muncul sosok tentara Jepang berdiri di depan kamera. Wajahnya tampak jelas sekarang. Mata kosong, bibir kering, tapi tubuhnya seolah hidup. Ia menatap lurus ke arah penonton, lalu mengangkat tangan memberi hormat. Suaranya terdengar berat, "Anata wa emoyu shiranai houga dua." Artinya, lebih baik kau tidak tahu. Laptop Rini tiba-tiba mati. Keduanya mundur. Damar menarik kabel listrik, memastikan tak ada korsleting. Tapi udara di ruangan berubah dingin. Dari sudut kamar terdengar bunyi rantai logam diseret pelan. Rini memegang bahu Damar, matanya melebar. "Kau dengar itu?" Mereka keluar dari kamar. Damar menutup pintu, tapi suara itu tetap terdengar dari dalam. Seperti ada sesuatu berjalan di lantai. Ia memutuskan menginap di tempat Rini malam itu. Keesokan paginya, Damar mendatangi redaksi tempat ia bekerja. Ia ingin melaporkan hasil liputannya. Pemimpin redaksi, Pak Suryo, seorang pria paruh baya dengan rambut beruban, memandangi Damar dengan wajah serius. "Kau yakin ini bukan rekayasa?" tanya Suryo. Damar menjawab cepat. "Saya punya bukti visual, Pak, dan ada data suhu serta elektromagnetik dari Rini." Suryo diam sebentar. "Kalau ini benar, ini bisa jadi laporan besar. Tapi hati-hati, topik seperti ini bisa memancing masalah." Ia memberi izin Damar menulis artikel berseri tentang sejarah gelap Goa Jepang. Namun sebelum dipublikasikan, data harus diverifikasi. Damar setuju. Ia menghubungi dosen Rini di kampus, seorang sejarawan bernama Profesor Tanu. 2 hari kemudian mereka bertemu di laboratorium kampus. Damar menunjukkan video itu di layar besar. Profesor Tanu menatap tajam. "Ini luar biasa," katanya pelan. "Tapi saya harus peringatkan. Unit 731 adalah salah satu topik paling sensitif dalam sejarah Jepang. Mereka melakukan eksperimen kejam pada manusia. Jika tempat ini benar-benar bagian dari operasi itu, artinya kita menemukan situs sejarah yang disembunyikan puluhan tahun." Rini menambahkan, "Peti bertanda 731 masih ada di dalam goa, tapi kami tidak berani menyentuhnya lagi." Profesor Tanu berpikir lama. "Saya akan bantu validasi dokumennya. Tapi saya sarankan jangan kembali dulu ke sana. Lokasi itu bisa berbahaya, bukan hanya secara fisik." Damar setuju, meski hatinya masih ingin kembali. Malamnya, Damar menulis naskah awal artikelnya. Ia memberi judul Goa Jepang dan Rahasia Unit 731 di Jawa Barat. Ia menulis kronologi perjalanan, dari penemuan lorong hingga rekaman suara arwah tentara. Saat ia menyimpan file itu, muncul notifikasi di layar. File tidak bisa disimpan. Sistem mendeteksi aktivitas tidak dikenal. Ia mencoba ulang. Layar tiba-tiba gelap. Semua huruf di dokumen berubah menjadi simbol Jepang yang tak ia mengerti. Damar berdiri, menatap layar kosong. Dari speaker laptop terdengar bisikan pelan, lalu suara teriakan tentara Jepang memberi aba-aba. Ia menutup laptop dengan cepat. Nafasnya berat. Ia menelepon Rini. "Rin, file tulisanku juga disabotase." Rini menjawab lirih. "Tadi aku juga. Peta digitalku berubah sendiri. Lorong yang kita temukan sekarang ditandai warna merah, dengan tulisan, artinya jangan masuk lagi." Damar terdiam. Mereka berdua sadar ini bukan gangguan sistem biasa. Seperti ada sesuatu dari dalam goa yang mengikuti mereka ke dunia digital. Beberapa hari kemudian, kantor Damar mendapat kiriman paket tanpa nama. Kotak kecil berisi satu foto hitam putih. Dalam foto itu tampak barisan tentara Jepang berdiri di depan mulut goa Jepang. Di barisan paling kiri, ada sosok yang sangat mirip Damar. Wajahnya sama persis, tapi memakai seragam tentara. Pak Suryo memanggil Damar. "Dari mana foto ini?" Damar memeriksanya. "Saya tidak tahu. Tapi ini goa yang sama." Suryo menatap foto lama-lama. "Kalau ini lelucon, seseorang berusaha menakutimu. Tapi kalau bukan, kau sedang diikuti." Damar membawa pulang foto itu. Ia menaruhnya di meja kerja. Malamnya, ia mendengar suara langkah lagi. Kali ini bukan dari luar. Suaranya berasal dari balik lemari. Ia membuka pintu lemari.
Tak ada apa-apa, hanya pakaian. Tapi aroma tanah basah menyebar kuat. Ia menunduk, dan di lantai lemari tampak jejak kaki berlumpur mengarah keluar jendela. Ia menutup pintu lemari perlahan. Lampu kamar berkedip sekali, lalu mati. Dalam gelap, terdengar satu suara berat berbisik di dekat telinganya. Watashi no shigoto wa mada owaranai. Artinya, pekerjaanku belum selesai. Keesokan paginya, Rini datang tergesa-gesa. Kita harus bicara, katanya. Ia membawa koran tua bertanggal 1947. Judulnya Penemuan Mayat Tentara Jepang di Goa Lembang. Dalam artikel itu tertulis, ada 12 tentara Jepang ditemukan tewas di dalam goa. Tak ada penyebab jelas. Mereka seperti mati kehabisan udara, tapi tubuh mereka masih berdiri tegak ketika ditemukan. Damar membaca cepat. Di bagian bawah berita ada nama salah satu tentara yang disebut pemimpin pasukan itu. Namanya Letnan Nishimura Daisuke. Ia menunjuk foto kecil di pojok artikel. Wajahnya mirip sekali dengan sosok tentara yang muncul di rekaman mereka. Damar menatap Rini. Dia yang kita lihat di rekaman. Rini menelan ludah. Dan mungkin dia yang sekarang mengikutimu. Damar menatap jauh keluar jendela. Di kejauhan, awan gelap menggantung di atas lembang. Ia tahu satu hal, misteri Goa Jepang belum selesai. Seseorang dari masa lalu sedang berusaha mengirim pesan, dan pesan itu belum sepenuhnya terbaca. Upaya menutup Goa Jepang. Pagi itu udara di Lembang terasa berat. Langit kelabu. Embun belum mengering di dedaunan. Damar dan Rini berdiri di depan kantor Balai Cagar Budaya Bandung. Mereka datang untuk menyerahkan bukti hasil penelitian tentang Goa Jepang. Tujuannya sederhana, meminta pemerintah menutup lokasi sebelum ada korban. Petugas bernama Pak Herman menerima mereka. Pria berusia 50-an itu menatap dokumen dengan dahi berkerut. Goa Jepang di Tangkuban Parahu memang sudah lama jadi area rawan. Tapi laporan kalian ini aneh. Aktivitas elektromagnetik, suara langkah, dan penampakan. Ini sulit kami proses tanpa bukti fisik. Damar menyalakan laptop. Ia menunjukkan potongan video dari kamera inframerah. Dalam gambar itu, terlihat barisan tentara Jepang berbaris di lorong sempit. Lampu berkedip, lalu muncul sosok Letnan Nishimura menatap kamera. Herman menatap layar tanpa bicara. Setelah video berhenti, ia menarik napas panjang. Saya akan sampaikan ke bagian penelitian. Tapi untuk sementara, jangan masuk ke lokasi itu lagi. Kami akan kirim tim survei minggu depan. Rini bertanya cepat, apa kalian punya catatan tentang Goa 12? Herman menggeleng. Tak ada dalam arsip resmi. Tapi ada laporan warga tentang pekerja yang hilang saat menggali goa tambahan tahun 1943. Kami pikir itu hanya mitos. Mereka meninggalkan kantor itu dengan rasa campur aduk. Damar merasa lega karena laporan diterima, tapi pikirannya gelisah. Malam sebelumnya, ia kembali mendengar suara langkah di kosnya. Kali ini suara itu diikuti bisikan dalam bahasa Jepang yang sama sekali tidak ia pahami. Malam tiba. Damar menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana berbicara pelan dengan aksen asing. Kau Damar? Jurnalis yang menulis tentang Goa Jepang. Iya, siapa ini? Saya Kapten Wibowo, bagian sejarah militer Kodam. Saya ingin bicara langsung. Ada hal penting soal penemuanmu. Mereka bertemu di sebuah pos kecil dekat jalan menuju Goa Jepang. Kapten Wibowo datang mengenakan seragam hijau tua. Wajahnya tegas. Ia membawa map besar berisi foto-foto arsip. Kami sudah lama memantau lokasi itu. Tahun 1970, ada operasi rahasia Jepang yang mencoba menggali kembali goa tersebut. Tapi mereka berhenti mendadak. Tak ada penjelasan. Semua anggota tim itu kemudian hilang dalam waktu 2 minggu. Rini menatapnya tak percaya. Hilang semua? Wibowo mengangguk. Tidak ada jasad. Tidak ada catatan resmi. Hanya catatan medis yang menunjukkan mereka meninggal karena gagal jantung. Tapi waktunya terlalu bersamaan. Damar mencondongkan tubuh. Kami menemukan peti bertanda 731 di dalamnya. Mungkin itu yang mereka cari. Wibowo membuka map. Di dalamnya ada foto hitam putih. Peti yang sama.
Ini foto tahun 1970. Kami menemukannya dulu, tapi peti itu hilang setelah seminggu. Kau bilang masih ada di dalam. Masih, jawab Damar tegas. Kapten itu menarik napas panjang. Kalau begitu, kita harus menutup tempat itu. Bukan hanya karena bahaya fisik, tapi karena sesuatu di sana masih aktif. Keesokan malam, operasi kecil dilakukan. Damar dan Rini diizinkan ikut sebagai saksi. Tim gabungan terdiri dari 3 tentara, 2 petugas arkeologi, dan 1 ahli geofisika. Mereka membawa alat berat untuk menutup pintu goa. Perjalanan ke lokasi dimulai pukul 9 malam. Jalan menuju lereng sepi. Kabut turun cepat. Begitu tiba, udara langsung dingin menusuk. Lampu sorot dinyalakan, menerangi mulut goa Jepang. Kapten Wibowo memberi instruksi singkat. Kita akan tutup pintu utama dengan semen dan batu besar. Tidak ada yang boleh masuk setelah ini. Tim mulai bekerja. Suara mesin bor menggema. Damar menyalakan kamera untuk dokumentasi. Rini berdiri agak jauh sambil mengukur suhu. Jarum sensor turun drastis, dari 19 ke 11 derajat dalam waktu 1 menit. Terlalu cepat, katanya cemas. Ada pergerakan di dalam. Tiba-tiba salah satu tentara berteriak. Dari dalam goa, terdengar suara langkah barisan mendekat. Langkah seragam, cepat, dan teratur. Semua orang berhenti. Lampu sorot bergetar. Suara itu makin keras. Lalu berhenti tepat di mulut goa. Kapten Wibowo mengangkat senjata. Siapapun di dalam, keluar. Tak ada jawaban. Hanya hembusan angin dingin keluar dari dalam lorong. Damar menyorot kamera inframerah. Di layar muncul bayangan samar belasan sosok tentara Jepang berdiri sejajar di pintu. Mereka tidak bergerak. Wajah mereka tanpa mata. Hanya rongga gelap. Rini menatap layar itu ketakutan. Mereka tidak mau tempat ini ditutup. Kapten memberi aba-aba. 2 tentara maju, membawa tongkat besi panjang. Begitu mereka mendekat, semua lampu padam bersamaan. Dalam gelap, terdengar teriakan keras diikuti suara benda jatuh. Saat lampu darurat menyala, 2 tentara itu sudah tidak ada. Hanya senjata mereka tergeletak di tanah. Jejak kaki mereka berakhir tepat di depan pintu goa. Tak ada bekas ke arah lain. Kapten Wibowo segera memerintahkan mundur. Kita hentikan dulu. Besok pagi kita tutup dengan alat berat. Semua bergegas ke truk. Tapi sebelum pergi, Damar menoleh ke arah goa. Dari dalam kegelapan, terlihat sosok Letnan Nishimura berdiri. Kali ini wajahnya lebih jelas. Ia tersenyum samar, lalu mengangkat tangan memberi hormat. Malam itu Damar tak bisa tidur. Di dalam mimpinya, ia melihat ruangan gelap dengan meja kayu dan peti 731 di tengah. Di sekelilingnya berdiri para tentara Jepang yang berbisik dalam bahasa asing. Salah satu di antaranya, Nishimura, mendekat. Ia menatap Damar dalam-dalam. Kau seharusnya tidak membuka pintu itu, katanya. Sekarang kami tidak bisa kembali. Damar terbangun dengan keringat dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Ia menatap jendela kamar. Di luar, kabut menutupi jalan. Dalam kabut itu, ia melihat siluet seseorang berdiri. Wajahnya tidak terlihat, tapi tubuhnya memakai seragam tentara lama. Ia menutup tirai dengan cepat. Suara langkah pelan terdengar menjauh. Pagi harinya, Damar dan Rini kembali ke lokasi bersama tim militer. Truk besar membawa semen dan batu. Goa Jepang tampak tenang. Tidak ada tanda apapun. Mereka mulai menutup pintu masuk. Namun saat semen pertama dituangkan, alat komunikasi militer tiba-tiba mengeluarkan suara statis. Lalu terdengar suara pria berbicara dalam bahasa Jepang. Salah satu tentara yang bisa sedikit bahasa itu menerjemahkan pelan. Jangan tutup jalan pulang kami. Semua terdiam. Wajah Kapten Wibowo menegang. Teruskan, katanya tegas. Tapi tangan operator alat berat bergetar. Suara mesin mendadak mati tanpa sebab. Damar menyalakan kameranya lagi. Dalam layar, sosok-sosok samar muncul di balik kabut depan goa. Mereka berdiri diam. Salah satu mengangkat tangan perlahan, menunjuk langsung ke arah Damar. Ia mundur beberapa langkah. Mereka tahu kita di sini.
Proses penutupan akhirnya selesai menjelang sore. Goa Jepang kini tertutup rapat dengan lapisan semen tebal. Kapten Wibowo menatapnya lama. Kalau benar mereka masih di dalam, semoga mereka bisa tenang. Damar menatap goa yang kini hanya tinggal permukaan batu abu-abu. Dalam hatinya, ia tahu tak ada yang benar-benar berakhir. Mereka mungkin hanya tertidur lagi. Menunggu waktu untuk dibuka kembali. Bayangan dari lereng. 3 hari setelah penutupan Goa Jepang, udara di Lembang terasa aneh. Angin berputar kencang di sore hari. Daun-daun beterbangan tanpa arah. Hewan ternak di desa-desa sekitar menjadi gelisah. Ayam berkokok tengah malam. Anjing menggonggong ke arah lereng tanpa sebab. Damar dan Rini kembali ke lokasi untuk mengambil beberapa foto terakhir sebelum pemerintah menutup akses publik. Tapi begitu mereka tiba, suasana terasa berbeda. Jalan tanah menuju lokasi tertutup sebagian oleh longsoran kecil. Aroma logam tercium di udara. "Kau mencium bau itu?" tanya Rini. "Iya." "Seperti besi karat," jawab Damar sambil menyalakan kamera. Mereka berjalan perlahan mendekati area penutupan. Semen di pintu goa masih utuh, tapi permukaannya retak halus seperti terkena tekanan dari dalam. Damar menyentuh dinding dingin itu. Getaran halus terasa di telapak tangannya. Seolah ada sesuatu yang bergerak di balik lapisan batu. Rasanya seperti ada yang hidup di sana, gumamnya. Rini menatap layar termal. Warna merah samar muncul di sisi dalam goa. Ada panas dari bawah. Tapi itu tidak mungkin. Tidak ada listrik atau sumber energi di dalam. Mereka mencatat data cepat dan memutuskan untuk kembali. Tapi sebelum naik mobil, suara langkah berat terdengar dari arah hutan di belakang mereka. Seperti seseorang berjalan perlahan, menyeret sesuatu di tanah. Damar menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Hanya kabut yang mulai turun menutupi jalan. Namun suara itu terus mengikuti mereka sampai ke mobil. Rini membuka pintu dengan tergesa. "Cepat, aku tidak suka tempat ini." Begitu mesin mobil menyala, radio tiba-tiba hidup sendiri. Suara statis berganti dengan siaran tua berbahasa Jepang. Lalu terdengar suara bariton pria berbicara cepat, diakhiri dengan bunyi klik seperti tembakan. Rini menekan tombol power, tapi radio tak mau mati. Damar akhirnya mencabut kabel baterai. Mobil langsung hening. Mereka saling pandang. Tidak ada yang bicara selama perjalanan pulang. Malam itu, di rumah kontrakannya, Damar kembali menonton hasil rekaman. Salah satu video dari lokasi menunjukkan hal yang tidak mereka sadari sebelumnya. Saat mereka berdiri di depan goa, terlihat bayangan sosok di belakang Damar. Tinggi, mengenakan seragam tentara, dan menatap lurus ke arah kamera. Tapi tidak ada siapapun di sana waktu itu. Damar memutar ulang beberapa kali. Bayangan itu muncul selama 3 detik sebelum menghilang perlahan. Rini datang membawa 2 gelas teh panas. Ia berhenti saat melihat wajah Damar yang pucat. "Ada apa?" "Lihat ini." Ia memutar ulang video. Rini menatap layar lama. "Itu Nishimura?" Damar mengangguk pelan. "Aku rasa dia belum pergi." Keesokan harinya, kabar aneh menyebar di desa Sukajaya, sekitar 2 kilometer dari Goa Jepang. Beberapa warga melaporkan mendengar suara barisan langkah di malam hari. Seperti parade tentara yang lewat di jalan utama desa. Tapi tak ada siapapun yang terlihat. Seorang petani bernama Pak Seno bercerita pada Damar, "Aku dengar suara itu 2 malam berturut-turut. Aku pikir tentara latihan malam. Tapi pagi-pagi jalan tanah penuh jejak sepatu bot. Bukan 1, puluhan." Damar mendatangi lokasi yang dimaksud. Ia menemukan jejak sepatu tua menembus tanah basah. Ukurannya seragam. Polanya kuno, mirip sepatu militer Jepang. Beberapa jejak bahkan mengarah ke arah goa yang sudah tertutup. Ia mengambil foto dan mencatat posisi GPS. Tapi saat hendak pergi, angin dingin berhembus tiba-tiba. Suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini hanya beberapa meter di belakangnya. Ia berbalik cepat. Tidak ada siapapun. Namun debu di jalan berputar membentuk pola lingkaran. Ia mundur perlahan dan masuk ke mobil. "Mereka keluar," bisiknya. Sore harinya, Rini menghubungi Damar dari rumahnya di Bandung. Suaranya panik. "Damar, aku dengar ketukan di jendela sejak jam 2 siang.
Aku pikir itu burung. Tapi waktu aku buka tirai, tidak ada apa-apa. Hanya bekas tangan di kaca. Bekas tangan? Tanya Damar. Iya. Ukurannya aneh. Kecil tapi jari-jarinya panjang. Dan ada noda merah di situ. Damar segera meluncur ke rumah Rini. Saat tiba, ia menemukan bekas yang dimaksud. Noda itu bukan darah, tapi seperti karat tua. Ia mengambil foto. Rini gemetar di sampingnya. Kau pikir mereka bisa keluar sejauh ini? Aku tidak tahu, jawab Damar cepat. Tapi mungkin energi dari peti itu masih aktif. Malamnya, mereka memutuskan untuk kembali ke Lembang bersama Kapten Wibowo. Mereka ingin memastikan goa masih tertutup. Saat tiba di lokasi, suasana benar-benar hening. Tak ada suara serangga. Tak ada angin. Lampu sorot truk dinyalakan. Dinding semen itu kini penuh goresan. Seperti bekas kuku yang mencakar dari dalam. Ada tulisan Jepang tergores di tengahnya. Wibowo mendekat, menyalakan senter. Tulisan itu berbunyi, "Kami belum pulang." Rini menutup mulutnya. Mereka ingin keluar. Kapten Wibowo menatap retakan yang semakin melebar di sisi kanan dinding. Kalau dibiarkan, dinding ini bisa runtuh. Kita harus menambah lapisan baru. Namun sebelum perintah dilanjutkan, suara dari dalam goa terdengar jelas. Derap langkah barisan diikuti nyanyian rendah dalam bahasa Jepang. Suara itu makin lama makin keras. Seolah mereka berbaris ke arah pintu. Lampu sorot bergetar. Alat perekam panas menunjukkan suhu turun ke titik nol. Damar memegang kamera dengan tangan gemetar. Mereka datang lagi. Satu dentuman keras terdengar dari balik dinding. Semen retak. Potongan kecil jatuh ke tanah. Kapten Wibowo memberi aba-aba untuk mundur. Dua tentara menyiapkan senjata. Tapi tak ada yang bisa mereka tembak. Damar menyorot kamera inframerah. Dalam layar terlihat puluhan sosok tentara berdiri di balik dinding retak. Wajah mereka kaku, mata mereka kosong. Tapi salah satu di depan tampak berbeda. Nishimura. Ia melangkah ke depan dan menempelkan tangan pada dinding. Dari balik semen, muncul bekas telapak tangannya yang menyala merah. Damar merekam semuanya. Tapi tiba-tiba semua alat elektronik mati bersamaan. Kamera, senter, dan radio berhenti bekerja. Hanya suara langkah yang tersisa. Wibowo berteriak, "Mundur sekarang!" Semua orang berlari ke truk. Namun saat mereka menyalakan mesin, lampu depan menyorot ke arah bukit. Di sana berdiri puluhan sosok berpakaian tentara Jepang, diam, menatap ke bawah. Rini menunduk ketakutan. Mereka sudah keluar. Malam itu, tim melapor ke markas Kodam. Area sekitar goa Jepang langsung dipasangi garis larangan dan dijaga ketat. Namun rumor mulai menyebar di kalangan warga. Beberapa mengatakan melihat pasukan hantu berbaris setiap malam Jumat. Ada pula yang mendengar suara komando di tengah kabut. Damar menulis laporan terakhirnya. Tapi setiap kali ia mengetik kata Nishimura, komputer mendadak mati. Ia harus menulis ulang berulang kali. Akhirnya ia berhenti. Ia sadar, mungkin memang tidak semua rahasia boleh diungkap. Rahasia peti 731. Hujan turun deras di Bandung malam itu. Langit gelap tanpa bintang. Di apartemen kecilnya, Damar duduk di depan meja kerja menatap layar laptop yang kosong. Semua rekaman dari goa Jepang hilang tanpa jejak. Folder penyimpanan yang seharusnya berisi data penelitian kini kosong. Ia mencoba membuka kembali hard disk eksternal. File masih ada, tapi ketika dibuka, yang muncul hanya layar hitam dengan suara pelan seperti langkah kaki berulang. Langkah itu lagi, gumamnya pelan. Telepon berdering. Rini di seberang sana berbicara cepat. Aku dapat email dari seseorang bernama Tanaka. Katanya dia mantan arkeolog Jepang yang meneliti goa Jepang tahun 1970. Dia tahu soal peti 731. Damar langsung menegakkan tubuh. Kau yakin ini bukan jebakan? Aku sudah lacak alamat IP-nya. Dari Osaka. Dia kirim dokumen tua, pakai stempel Kementerian Pertahanan Jepang. Apa isinya? Dia bilang unit 731 tidak hanya ada di Manchuria. Ada cabang kecil di Jawa Barat. Mereka meneliti senjata biologis. Damar terdiam.
Ia membuka email yang sama di laptopnya. Di sana ada beberapa lembar dokumen dengan tulisan Jepang kuno. Di bagian atas tertulis, Proyek Kage no Heishi Prajurit Bayangan. Di bawahnya, tertera simbol bendera Jepang dengan cap merah tebal dan tulisan angka 731. Keesokan harinya, mereka bertemu di kafe dekat kampus ITB. Rini datang membawa print dokumen yang diterjemahkan sebagian. Dari catatan ini, pasukan Jepang tahun 1943 membangun goa untuk menyembunyikan eksperimen militer. Mereka mencoba membuat prajurit yang tidak mati, dengan menyuntikkan serum biologis ke tubuh tentara yang terluka parah. Damar menatapnya. Mereka menciptakan tentara abadi. Ya, tapi semua subjek kehilangan kesadaran dan tidak bisa mati. Mereka disegel hidup-hidup di dalam goa bersama Letnan Nishimura. Rini menambahkan, Tanaka bilang, kalau peti 731 dibuka, efek biokimia di dalamnya bisa mengaktifkan kembali sel-sel tubuh yang sudah mati di radius tertentu. Damar menarik napas panjang. Itu menjelaskan kenapa setelah goa dibuka, muncul langkah dan bayangan. Mereka bukan hantu. Mereka prajurit yang belum mati sepenuhnya. Mereka berdua saling pandang lama. Tidak ada yang bicara lagi. Sore harinya, Rini menerima paket tanpa nama di depan rumahnya. Di dalamnya ada kaset video tua bertuliskan huruf Jepang dan tanggal 1970-03-14. Ia segera menghubungi Damar. Aku dapat sesuatu. Mungkin dari Tanaka. Mereka menonton kaset itu menggunakan pemutar lama di laboratorium kampus. Gambar hitam putih muncul. Terlihat sekelompok tentara Jepang dan pria berpakaian jas putih di dalam goa yang sama. Salah satu dari mereka memegang peti logam bertanda 731. Seorang pria berbicara ke kamera. Suaranya serak. Eksperimen fase akhir. Subjek 12 telah menunjukkan aktivitas meskipun kematian klinis terjadi 18 jam lalu. Lalu kamera beralih ke tubuh seorang tentara terbaring di meja. Tiba-tiba tubuh itu bergerak. Matanya terbuka. Ia berteriak, tapi suaranya bukan suara manusia normal. Rini menutup mulutnya. Ya Tuhan. Video bergetar. Gambar berganti cepat menunjukkan kekacauan di dalam goa. Lampu padam. Hanya terdengar suara langkah cepat dan teriakan. Gambar terakhir menunjukkan wajah Letnan Nishimura yang menatap langsung ke kamera. Lalu layar gelap. Kaset berhenti sendiri. Damar menunduk lama. Itu sebabnya mereka tidak mau goa itu dibuka. Mereka bukan arwah, tapi hasil eksperimen gagal. Beberapa hari kemudian, Rini mulai sakit. Suhu tubuhnya naik turun tak menentu. Ia sering mengigau dalam bahasa Jepang, padahal ia tidak bisa bahasa itu. Damar menjaganya di rumah sakit. Dokter bingung, hasil tes darahnya menunjukkan reaksi biokimia tak wajar, seperti terpapar bahan logam berat. Malam ketiga, Rini terbangun dengan mata terbuka lebar. Damar, aku bisa dengar mereka berbaris, katanya lirih. Suara itu datang dari bawah tanah. Damar mencoba menenangkannya, tapi tak lama lampu kamar rumah sakit berkelip. Monitor jantung berbunyi cepat. Suara langkah kaki benar-benar terdengar dari lorong rumah sakit. Perlahan, langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Pintu bergoyang sedikit, seperti ada yang menyentuh dari luar. Damar berdiri dan membuka sedikit. Tapi lorong sepi. Hanya ada bekas sepatu bot basah di lantai, meneteskan lumpur berwarna merah tua. Keesokan harinya, Damar menerima pesan dari Tanaka. Peti 731 tidak boleh dipindahkan. Jika sudah terbuka, hanya api yang bisa menghentikan efeknya. Ia segera pergi ke markas Kodam menemui Kapten Wibowo. Kita harus bakar goa itu. Kalau tidak, seluruh area bisa terkontaminasi. Wibowo menatapnya tajam. Kau yakin ini bukan cerita wartawan yang kebanyakan film? Kapten, saya punya bukti video dari eksperimen itu. Mereka menciptakan prajurit biologis. Sekarang efeknya sudah aktif lagi. Bahkan orang di sekitar mulai sakit. Kapten terdiam lama. Lalu ia memanggil dua bawahannya. Kita persiapkan bahan bakar. Malam ini kita ke sana. Pukul 11 malam, tim kecil bergerak ke arah lereng Lembang. Hujan baru saja reda, tapi kabut tebal turun cepat. Udara terasa berat dan beraroma besi. Mereka membawa jeriken bensin dan peralatan pembakar.
Saat tiba di lokasi, goa itu tampak lebih rusak. Dinding semen sudah jebol sebagian. Lubang hitam menganga di tengahnya, mengeluarkan asap tipis berwarna abu. Kapten Wibowo memberi isyarat. Tuang bensinnya. Jangan lama-lama. Damar menyalakan kamera sambil ikut membantu. Tapi sebelum api dinyalakan, terdengar suara berat dari dalam lorong. Yamero, suara itu jelas dan dalam. Semua orang membeku. Lalu muncul sosok Letnan Nishimura dari balik asap. Bajunya robek, wajahnya penuh luka, tapi matanya menyala merah. Ia berjalan perlahan ke arah mereka. Wibowo mengangkat senjata. Jangan mendekat. Nishimura berhenti di depan pintu. Ia menatap Damar. Kau yang membuka jalan ini. Sekarang tutuplah dengan tanganmu sendiri. Udara mendadak dingin. Tanah bergetar. Dari dalam goa, muncul sosok-sosok tentara Jepang lain, berbaris rapi di belakang Nishimura. Mereka diam, tapi langkah mereka serempak. Rini, yang ikut dalam tim meski masih lemah, berteriak, Damar, bakar sekarang. Damar melempar obor ke lubang. Api menyambar cepat, membakar bensin dan dinding batu. Ledakan kecil terjadi, diikuti gemuruh besar. Semua orang mundur. Suara jeritan dalam bahasa Jepang menggema dari dalam goa. Asap hitam keluar deras. Bau logam berubah menjadi bau daging terbakar. Lalu semuanya hening. Pagi harinya, goa itu runtuh total. Hanya tersisa puing batu dan tanah hangus. Kapten Wibowo menatap sisa kobaran api yang masih mengepul. Kau yakin sudah selesai? Damar menatap reruntuhan itu lama. Mungkin. Tapi kalau teori Tanaka benar, mereka tidak bisa mati. Hanya tertidur. Rini berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat tapi tenang. Kalau mereka tertidur, biarlah tetap begitu. Jangan ada lagi yang menggali. Mereka meninggalkan lokasi tanpa menoleh ke belakang. Tapi saat mobil bergerak menuruni jalan, Damar melihat sesuatu di kaca spion. Di antara puing hitam, berdiri satu sosok samar memberi hormat ke arah mereka. Ia tahu siapa itu. Letnan Nishimura. Kutukan yang menyebar. 3 minggu setelah pembakaran goa Jepang, kehidupan tampak kembali normal. Pemerintah menutup seluruh area di lereng itu dengan pagar besi. Tentara berjaga siang malam. Wartawan dilarang masuk. Penduduk sekitar dilarang mendekat sejauh 2 kilometer. Namun, Damar tahu sesuatu tidak beres. Sejak kejadian malam itu, ia sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di lorong gelap dengan dinding lembab. Suara langkah kaki terdengar di belakang, semakin keras, lalu muncul Nishimura menatapnya tanpa bicara. Setiap kali Damar terbangun, jam di kamarnya selalu menunjukkan pukul 3.12. Rini yang kini tinggal di rumah keluarganya di Bandung juga merasakan hal sama. Ia mulai sering mimpi berada di dalam goa, mendengar teriakan ratusan orang minta tolong. Rambutnya rontok, kulitnya pucat, dan suhu tubuhnya tak stabil. Damar memutuskan memeriksakan Rini ke dokter spesialis penyakit dalam. Hasil laboratorium menunjukkan peningkatan kadar logam berat dalam darah. Tapi bukan jenis logam yang umum. Analisis menunjukkan senyawa tak dikenal dengan sifat elektromagnetik tinggi. Dokter hanya berkata singkat, zat ini tidak seharusnya ada dalam tubuh manusia. Rini menatap Damar lemah. Aku rasa aku masih terhubung dengan mereka. Mungkin karena aku ikut di sana waktu goa dibakar. Damar tidak menjawab. Ia tahu Rini benar. Sejak peti itu dibuka, sesuatu dari dalam goa merembes keluar. Energi biologis. Atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Seminggu kemudian, kabar aneh datang dari desa Sukajaya. 3 warga ditemukan pingsan di ladang teh. Tidak ada luka fisik, tapi suhu tubuh mereka sangat rendah, bahkan di bawah 30 derajat. 2 di antaranya meninggal setelah beberapa jam, dengan mata terbuka dan pupil membesar. Petugas medis menyebut mereka meninggal karena gagal sistem saraf mendadak. Tapi Damar yang datang ke lokasi melihat hal lain. Di tangan salah satu korban, terdapat simbol lingkaran kecil dengan tanda 731, seperti bekas terbakar dari dalam. Ia memotret dan mengirim hasilnya ke Tanaka di Jepang. Tak lama, balasan datang. Efek peti menyebar melalui udara. Jika ada logam di tanah sekitar, ia akan membawa partikel aktif.
Mereka yang terpapar akan mengalami resonansi biologis. Dalam istilah militer, itu disebut gejala bayangan. Damar membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Gejala bayangan. Artinya, efek dari eksperimen 731 kini menjangkiti manusia biasa. Pemerintah akhirnya menurunkan tim penelitian rahasia. Kapten Wibowo kembali memimpin. Ia mengundang Damar untuk ikut, karena laporan Damar menjadi satu-satunya catatan yang bisa dipercaya. Mereka tiba di lokasi malam hari. Di sekeliling area goa yang terbakar, alat sensor menunjukkan aktivitas elektromagnetik meningkat tajam. Tanah bergetar pelan setiap beberapa menit. Seperti ada sesuatu bergerak jauh di bawah permukaan. Rini ikut meski kondisinya lemah. Ia merasa aneh saat menginjak tanah itu. Aku bisa dengar mereka di bawah sana. Mereka belum mati. Kapten Wibowo menatapnya serius. Kami pasang alat pemantau di sini seminggu. Kalau aktivitas meningkat, kita tutup lagi area ini dengan beton lebih dalam. Mereka mulai bekerja. Tapi pada malam kedua, salah satu sensor berbunyi terus-menerus. Suhu tanah naik dari 18 ke 40 derajat dalam waktu 2 jam. Asap tipis keluar dari celah batu di sekitar bekas pintu goa. Tim segera menggali sedikit untuk memeriksa sumber panas. Namun begitu tanah dibuka, udara dingin menyembur keluar, disertai suara berat seperti desahan. Semua orang mundur. Rini gemetar. Itu suara mereka. Kapten Wibowo berteriak agar semua berhenti menggali. Tapi sudah terlambat. Dari lubang kecil itu muncul semburan gas abu-abu. Gas itu menebal, lalu membentuk siluet manusia. Sekilas tampak wajah Nishimura. Lalu hilang terbawa angin. Beberapa anggota tim langsung jatuh pingsan. Alat pengukur frekuensi menampilkan angka aneh, naik turun tanpa pola. Seperti sinyal radio campur detak jantung. Damar menutup hidung dan menarik Rini menjauh. Kita harus keluar dari sini. Mereka berlari ke mobil dan meninggalkan lokasi. Dari kaca spion, terlihat cahaya merah menyala di tanah bekas goa. Seperti bara yang hidup kembali. Malamnya, di pos militer, Kapten Wibowo memeriksa rekaman sensor. Ada suara samar yang tertangkap, seperti kode Morse. Setelah diterjemahkan, hasilnya membentuk kalimat, Kage no Heishi. Kami bangkit. Damar mendengar hasil itu dengan wajah tegang. Mereka berusaha berkomunikasi. Tapi untuk apa? Untuk memperingatkan, jawab Rini pelan. Atau untuk memanggil. Tak lama kemudian, listrik di pos mati. Dari luar jendela, terlihat kabut tebal mendekat. Suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Irama barisan tentara, berat dan teratur. Kapten berteriak memerintahkan penjaga bersiap. Tapi sebelum sempat keluar, kaca jendela pecah. Udara dingin menyapu ruangan. Dari kabut, muncul sosok-sosok berpakaian militer Jepang. Mereka berjalan tanpa suara. Hanya mata mereka yang menyala merah. Wajah mereka kosong, tapi semua bergerak seperti pasukan terlatih. Damar menyalakan kamera malamnya. Melalui layar, ia melihat jumlah mereka puluhan. Namun yang paling depan bukan Nishimura. Kali ini, seorang perwira lebih tua berjalan di depan barisan. Di lengan bajunya ada simbol 731 berwarna hitam. Ia berhenti di depan pos. Suaranya berat, tapi jelas. Kami tidak mati untuk dilupakan. Kapten Wibowo menembak, tapi pelurunya menembus tanpa efek. Sosok itu hanya menatapnya, lalu mengangkat tangan. Seketika semua lampu meledak bersamaan. Dalam gelap, terdengar suara langkah berputar mengelilingi pos. Tapi tak ada yang masuk. Setelah beberapa menit, semuanya hening lagi. Pagi hari, area pos ditemukan kosong oleh tim bantuan. Semua peralatan rusak. Kamera pengawas berhenti tepat pukul 3.12. Di dinding pos, ada tulisan berbahasa Jepang dengan darah kering. Bayangan tak bisa dibakar. Damar dan Rini ditemukan pingsan di hutan kecil 300 meter dari lokasi. Mereka tidak ingat bagaimana bisa keluar dari pos. Rini mengalami luka di tangan, membentuk pola simbol 731 yang sama seperti di tubuh korban sebelumnya. Setelah kejadian itu, pemerintah resmi menutup seluruh lereng Lembang dan menandainya sebagai zona karantina alam. Semua akses ditutup untuk publik.
Media hanya menyebutnya sebagai area penelitian vulkanik. Tapi Damar tahu kebenarannya berbeda. Ia menulis laporan akhir, tanpa nama, hanya satu kalimat. Eksperimen 731 tidak berhenti di Manchuria. Mereka hidup di bawah tanah Jawa Barat, menunggu untuk bangkit. Beberapa hari kemudian, Damar dan Rini meninggalkan Bandung. Mereka menuju Yogyakarta untuk menghindari perhatian. Namun bahkan di perjalanan, mereka tidak bisa lepas dari rasa diawasi. Di stasiun, Damar melihat sosok pria tua berjas abu-abu menatapnya dari peron seberang. Saat kereta mulai berjalan, pria itu menunduk memberi hormat, lalu menghilang. Di malam pertama di Yogyakarta, Damar kembali bermimpi. Ia berdiri di depan lorong goa, tapi kali ini lorongnya terang. Di ujung sana, Nishimura berdiri, wajahnya tenang. "Terima kasih sudah menutup jalan kami," katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Tapi bayangan tidak punya tempat beristirahat. "Selama dunia masih ingat perang, kami tetap berjalan." Damar menatapnya. "Apa yang kalian inginkan?" "Bukan balas dendam. Hanya pengakuan." Suara Nishimura memudar. Lalu semua gelap. Damar terbangun dengan dada sesak. Di meja kamar, kamera yang ia bawa dari Lembang menyala sendiri. Di layar, hanya muncul satu kalimat dalam huruf Jepang, "Kage wa ikitsutsuke." Ia menerjemahkan artinya. Bayangan akan terus hidup. Bayangan terakhir. 3 bulan setelah kejadian di Lembang, Damar dan Rini hidup berpindah-pindah. Mereka tak bisa kembali bekerja. Setiap kali mencoba menulis atau merekam sesuatu, alat mereka rusak tanpa sebab. Listrik padam setiap pukul 3.12. Seperti pengingat dari sesuatu yang tidak terlihat. Namun Damar tidak menyerah. Ia yakin jawaban terakhir ada di Jepang. Semua yang terjadi di Goa Jepang, semua tanda 731, semua suara dan bayangan, pasti berakar dari satu tempat. Bekas fasilitas unit 731 di Harbin, Manchuria, yang pernah dikelola oleh Kolonel Nishimura. Rini awalnya menolak. Tubuhnya semakin lemah. Tetapi ia tahu ia harus ikut. "Aku tidak mau berhenti di tengah jalan. Mereka sudah menempel di tubuhku. Mungkin aku bagian dari mereka sekarang," katanya. Damar hanya mengangguk. Ia membeli tiket ke Tokyo dengan nama palsu. Mereka berangkat malam, membawa satu koper berisi dokumen, kamera, dan beberapa potongan tanah dari sekitar goa yang ia simpan diam-diam. Setibanya di Jepang, mereka disambut udara dingin akhir musim gugur. Kota Tokyo tampak normal, sibuk, terang, dan modern. Tapi di balik gedung tinggi itu, Damar merasa ada lapisan masa lalu yang belum selesai. Mereka menuju Kyoto, tempat Tanaka tinggal. Ilmuwan tua itu kini terlihat jauh lebih kurus. Begitu melihat Rini, ia langsung tahu sesuatu tidak beres. "Kalian membawa sebagian energi itu keluar dari tanah," katanya. "Mereka tidak akan diam sebelum kalian mengembalikannya." Damar menunjukkan potongan tanah dari Lembang. Tanaka menatapnya lama, lalu berkata, "Ini bukan tanah biasa. Ini mengandung partikel karbon hasil reaksi biologis antara zat eksperimen 731 dan energi geotermal. Jika partikel ini diaktifkan, ia bisa menyalin bentuk dan memori orang yang mati di sekitarnya. Mereka bukan arwah, tapi rekaman biologis yang hidup." Rini menelan ludah. "Jadi semua yang kami lihat, mereka hanya salinan." Tanaka menggeleng. "Mereka salinan dengan kesadaran. Itulah yang membuatnya berbahaya." Tanaka mengajak mereka ke Osaka, tempat penyimpanan arsip perang yang jarang dibuka publik. Di sana, mereka menemukan dokumen asli bertanda rahasia militer Jepang tahun 1944. Salah satu lembaran mencatat nama, Kolonel Shigeru Nishimura. Status, hilang di Jawa Barat, 1945. Tapi di bawahnya ada catatan tambahan. Proyek KG Phase 2, aktivasi biologis lapangan tropis. Tanaka menjelaskan, KG berarti bayangan. Program ini adalah percobaan terakhir unit 731 untuk menciptakan pasukan yang bisa bertahan tanpa makanan dan oksigen. Mereka menggunakan energi bumi untuk mempertahankan jaringan tubuh. Tujuannya agar prajurit tetap hidup bahkan setelah mati. Damar menutup dokumen itu. Itu berarti mereka bukan hantu. Mereka makhluk hasil eksperimen. Tanaka mengangguk.
Dan tanah di bawah Lembang adalah laboratorium terakhir mereka. Rini memegang kepalanya. Ia mendengar bisikan kecil lagi. Kali ini dalam bahasa Jepang. Watashitachi wa mada koko ni iru. Damar bertanya artinya. Rini menjawab, kami masih di sini. Malam itu, di penginapan kecil di Kyoto, Damar bermimpi aneh. Ia berada di ruangan putih dengan meja operasi besar. Di sekelilingnya ada tabung kaca berisi tubuh manusia tanpa kulit. Cairan kuning mengalir pelan di dalamnya. Nishimura berdiri di ujung ruangan, menatapnya. Kau datang mencari kebenaran, kata Nishimura. Tapi kebenaran itu tidak akan memaafkanmu. Apa yang kau lakukan di Lembang? Tanya Damar. Nishimura menunjuk dadanya. Aku hanya melanjutkan perintah. Dunia tidak siap melihat apa yang kami ciptakan. Damar mendekat, tapi tubuhnya menembus seperti kabut. Tiba-tiba ruangan berguncang. Semua tabung pecah bersamaan. Cairan menyebar ke lantai, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang menarik Damar ke bawah. Ia terbangun dengan keringat dingin. Kamera di meja menyala sendiri. Di layarnya muncul gambar lorong batu. Goa Jepang. Dan di ujung lorong itu ada cahaya merah kecil, seperti pintu yang terbuka. Pagi berikutnya, Tanaka memberi mereka alamat rahasia di prefektur Nagano. Tempat itu adalah bekas fasilitas eksperimen bioteknologi Perang Dunia Kedua yang sekarang menjadi museum tertutup. Hanya peneliti dengan izin khusus yang boleh masuk. Damar menggunakan surat rekomendasi Tanaka untuk masuk. Mereka disambut penjaga tua yang tampak gugup. Tidak banyak yang berani ke sini, katanya. Kadang malam hari masih terdengar langkah tentara di lorong bawah tanah. Mereka turun ke ruang bawah tanah yang dingin. Bau karat dan formalin terasa tajam. Di dinding, masih tertulis tulisan tangan lama dalam huruf Jepang, Kage wa ikiru tame ni shisu. Artinya, bayangan mati untuk hidup. Rini berhenti di depan salah satu ruangan. Di dalamnya ada kapsul logam besar dengan tulisan, nomor 731 LB. LB, Damar sadar, pasti singkatan dari Lembang. Tanaka membuka catatan kecilnya. Kapsul ini dikirim dari Jawa ke Jepang sebelum perang berakhir. Di dalamnya ada sisa jaringan biologis dari eksperimen Lembang. Jika benar masih aktif, kita bisa menutup siklusnya di sini. Mereka membuka panel kontrol tua. Mesin itu masih bisa menyala. Suhu di ruangan turun drastis. Layar kecil menampilkan denyut frekuensi aneh, mirip detak jantung. Rini maju pelan. Ia meletakkan tangannya di atas kapsul. Frekuensi di layar berubah mengikuti detak nadinya. Lalu muncul pola suara samar, Rini, kembalikan. Tubuh Rini bergetar. Mereka mau aku ikut, katanya pelan. Damar menahan bahunya. Tidak, kau bukan bagian dari mereka. Tapi Rini menatapnya dengan mata kosong. Mereka butuh wadah untuk kembali. Kalau aku mati, mereka berhenti. Tanaka mencoba menghentikan mesin, tapi sistem terkunci otomatis. Dari kapsul keluar asap putih pekat. Sosok-sosok bayangan mulai muncul di sekeliling ruangan. Mereka berjalan perlahan, wajah mereka rusak, tapi mata mereka menatap Rini seperti mengenali. Rini tersenyum lemah. Aku bisa hentikan ini. Sebelum Damar sempat bergerak, ia menekan tombol merah di panel. Mesin bergetar hebat, lalu meledak dalam cahaya putih terang. Ketika Damar sadar, ruangan itu hancur. Semua bayangan menghilang. Hanya tersisa abu halus di lantai. Tanaka terbaring lemah, tapi masih hidup. Rini tidak ada. Di tempat ia berdiri tadi, hanya ada kalung kecil yang pernah ia pakai. Damar memungut kalung itu. Di ujungnya ada potongan tanah Lembang yang kini berubah jadi batu hitam padat. Tanaka berbisik, dia menutup jalurnya sendiri. Bayangan tidak bisa kembali tanpa penghubung. Sekarang semuanya tenang. Namun Damar tahu tidak benar-benar tenang. Ia masih mendengar bisikan kecil di kepalanya. Suara Rini. Kau harus ceritakan semuanya. Jangan biarkan mereka hilang dua kali. Beberapa bulan kemudian, Damar menulis buku berjudul Bayangan dari Lembang. Buku itu tidak mencantumkan nama penulis. Hanya ditulis, catatan seorang saksi. Buku itu dilarang terbit di Indonesia dan Jepang. Tapi versi digitalnya menyebar di forum gelap internet. Dalam bab terakhir,
Damar menulis. Eksperimen 731 tidak berhenti dengan perang. Mereka menemukan cara hidup melalui memori dan partikel biologis di tanah. Jika suatu hari kau berjalan di lereng gunung dan mendengar langkah tentara di bawah tanah, jangan lihat ke belakang. Karena bayangan tidak mati. Mereka hanya menunggu dipanggil lagi. Setahun kemudian, seorang pekerja tambang di Nagano melapor menemukan batu aneh di dasar terowongan. Batu itu hitam dan berdenyut pelan seperti jantung. Di permukaannya terukir angka 731 LB. Pemerintah Jepang segera menutup lokasi itu. Tapi 2 hari setelahnya, laporan lain muncul dari Bandung. Seorang petani melihat kabut tebal keluar dari tanah di daerah bekas Goa Jepang. Semuanya berulang. Bayangan tidak pernah pergi. Damar berdiri di tepi danau Kawaguchi, menatap gunung Fuji yang diselimuti kabut pagi. Angin dingin membawa aroma tanah basah. Di genggamannya, kalung milik Rini masih utuh, batu hitam di ujungnya kini berdenyut pelan seperti nadi. Ia menyalakan kamera dan merekam suara pelan. Jika seseorang menemukan ini, jangan cari goa Jepang. Jangan gali tanah yang pernah ditutup. Di bawahnya, ada sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Ia menutup kamera dan memasukkan kalung itu ke dalam air. Batu itu tenggelam perlahan, memancarkan cahaya merah sekali sebelum padam. Saat Damar berbalik, ia melihat bayangannya sendiri di permukaan air. Tapi bayangan itu tersenyum lebih dulu sebelum dirinya. Langit mendung. Angin berhenti. Hanya ada keheningan. Lalu suara langkah kaki berat terdengar dari kejauhan. Bayangan itu masih hidup.